Ya. Nah, apakah di saat ini di Jawa Barat sudah tidak ada lagi guru BK, Kang? Diksi anak nakal saya sudah tidak setuju. Kalau orang dihukum itu pasti punya dasar dong. Dasar hukumnya seperti apa sih sebenarnya, Kang? Sudut pandangnya. Memang ada dasar hukumnya. Ketika kegiatan itu dilaksanakan. Ya. Dan itu dibiayai oleh saya. Ini kontennya kan gitu di YouTube-nya. Padahal di situ sudah ada di program prioritasnya, namanya pendidikan karakter, angkanya 6 miliar untuk 2.000 siswa, dibagi untuk 50 tempat, nanti 10 hari di Barak TNI Polri, gitu. Nah, dari situ saja sudah bukan pergeseran, kebohongan publik menurut saya. Apresiasi buat Bapak yang cukup berani menyampaikan ini gitu ya. Harus, saya dipilih oleh rakyat untuk melakukan pengawasan, maka saya harus bicara dan harus lantang. Gimana sih sebenarnya hubungan legislatif dengan eksekutif nih, Pak? Sekarang ini. Ya. Apa selama ini terlihat baik-baik saja, Pak? Apakah ini suatu bentuk harmonisasi atau apa nih, Pak, namanya, Pak? Kapan kira-kira fluid offside akan ditiup, Pak? Halo Tribuners, kembali bersama saya, Daniel Damanik, pada program wawancara khusus. Kali ini benar-benar khusus dan benar-benar spesial ya. Kita akan mengulik beberapa hal-hal yang beberapa hari, beberapa bulan ini viral di Jawa Barat terkait dengan dunia pendidikan secara khususnya. Nah, di studio Tribun Jabar telah hadir anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi P3, Kang Zai. Apa kabar, Kang? Sehat selalu. Sehat ya. Walaupun ini udah hampir setengah 9 ya, aktivitas di hari ini mungkin harus tetap semangat ya, sebagai penyambung aspirasi dari rakyat, khususnya di Jawa Barat. Soekarno menyebutnya penyambung lidah rakyat. Penyambung lidah rakyat gitu. Semoga tetap amanah, Kang ya. Amin. Sebagai anggota Dewan di Provinsi Jawa Barat ini. Nah, baik, Kang. Saya pengennya langsung ke poin-poin seru-serunya nih, Kang. Ya, beberapa bulan ini ya, masih dalam April menjelang Mei itu ada satu kebijakan ya, untuk anak-anak yang nakal dimasukkan ke dalam barak militer nih, Kang. Nah, bahasa sederhananya mendapatkan hukuman nih, Kang. Nah, gimana nih DPRD Provinsi Jawa Barat melihat kebijakan ini, dan ini sudah berjalan, Kang. Nah, berbicara tentang landasannya nih, Kang. Landasan kalau orang dihukum itu pasti punya dasar dong. Dasar hukumnya seperti apa sih sebenarnya, Kang? Sudut pandangnya. Memang ada dasar hukumnya. Ketika kegiatan itu dilaksanakan. Iya, silakan. sebagai anggota Dewan, siap. 20 Februari dilantik gubernur, wakil gubernur. Saya masih ingat di periode 26-27 Februari itu gubernur sudah menyampaikan apa yang disebut namanya wajib militer. Nah, kenapa saya ingat? Karena saya di beberapa kali ngumpul sama wartawan, teman-teman media, menanyakan terkait responnya terhadap wajib militer. Nah, sehingga saya tidak lupa gitu. Beralih 2 bulan di tanggal 2 Mei pertama kali muncul lagi pendidikan karakter. Eufemisme. Penghalusan dari wajib militer setelah wajib militer direspon begitu dahsyat oleh masyarakat, termasuk oleh teman-teman kita di DPRD gitu. Sehingga menurut saya pada wilayah perencanaan itu semua coba-coba sporadis gitu. Seolah-olah coba wajib militer kayak gimana nih? Nah, digantilah dengan pendidikan karakter. Bahasa sosial media di gubernur ini adalah anak-anak nakal. Saya nggak masuk dulu pada wilayah pendidikan karakter. Diksi anak nakal saya sudah tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Baik.
ada istilah anak nakal itu kan karena kita tidak bisa mengolah itu anak. Betul. Sehingga muncullah diksi anak nakal. Andai saja anak itu bisa kita olah, artinya poles dan lain sebagainya, dididik, dikader, dibina, tentu tidak keluar istilah anak nakal. Ya. Gitu. Kasih trek yang panjang 300 meter, 500 meter untuk balapan dengan perangkat yang bagus, tidak safety, ada, lebih aman. Kasih ring tinju, di situ tidak akan ada celurit dan lain sebagainya. Kalau ada emosi, silakan tumpahkan di ring itu. Gitu. Siapa tahu kan jadi petinju nasional, jadi sasana. Contoh. Gitu. Nah itu pada wilayah tafsir lah. Gitu. Oke, baik, Kang. Sedikit membuka pikiran saya ya, sebagai awam melihat yang statement dari Kang Zai tadi. Nah, menarik nih, Kang. Saya mau menanya nih, apakah di beberapa tahun terakhir, dulu masa-masa saya SMA, itu ada namanya guru BK. Ya, guru BK. Nah, apakah di saat ini di Jawa Barat sudah tidak ada lagi guru BK, Kang? Karena perubahan, saya ini dulu ya, sambung dulu ya, tadi peralihan, perubahan dari wajib militer jadi pendidikan karakter. Pendidikan karakter dirangkum jadi Pancawaluya kalau gubernur menyebut itu, gitu. Jadi ujuk-ujuk tanggal 2 Mei digelarlah kegiatan itu di Masuk Barak. Tanggal 1-nya sudah disiapkan, tanggal 30-nya sudah dipublikasikan. Banyak saya yang nanya teman-teman media, gimana itu ya? Saya nggak tahu. Bahkan di sebuah stasiun TV nasional, saya diundang, saya diberitahu gimana buat acara besok tanggal 2, posisi tanggal 1. Lah, yang mana ya? Nah, itu kan mulai di Purwakarta untuk 40 orang. Lah, saya baru tahu malam ini justru. Gitu. Ada. Jadi di DPRD sendiri tidak pernah dibahas, apalagi secara detail terkait pendidikan yang dimaksud karakter ini, gitu. Nah, termasuk juga saya tersiar kabar hari Sabtu tuh, Sabtu kemarin, malam Sabtunya guru melalui salah satu KCD menyampaikan kepada kepala sekolah KCD untuk Zoom meeting jam 9 pagi. Guru BK tadi nyambung, dikumpulkan semua. Di beberapa kesempatan saya sampaikan, optimalisasi untuk guru BK itu harus diperdalam. Tidak lagi hanya menyambut di sekolah anak didiknya, tapi lebih dari itu. Dia harus lebih, saya menyebutnya kayak semacam tripartit lah. Ini orang tua, ini guru, ini murid. Ada masalah apa yang harus diselesaikan, solutifnya, solusinya seperti apa. Nah, itu harus dikupas. Maka beri peran yang lebih jauh tadi sama guru BK. Saya sampaikan. Nah, Sabtu itu udah nyambung tadi. Dikumpulkan guru BK di Zoom meeting. Salah satunya adalah, saya tahu itu kenapa? Karena ada beberapa guru, ada beberapa kepala sekolah yang laporan, gitu, menyampaikan apa yang pernah saya sampaikan itu. Jadi dia disuruh mencari murid-murid untuk ikut serta dengan pendidikan karakter tadi untuk masuk barak. Gitu. Tapi pesannya jangan dipaksa. Cukup dengan tanda tangan orang tuanya menyerahkan. Gitu. Jadi guru BK ini seperti ini, marketing. Cari mau siswa. Nggak sekolah gitu ya. Cari siswa. Kekuatan hukumnya, karena dia menyerahkan dalihnya kan, menyerahkan tanda tangan di atas materai. Secara hukum sudah bisa, maka nanti dijadikan kekuatan hukum. Ini loh diserahkan sama kita, sama orang tuanya ke kita, ini buktinya. Itu. Nah, sekilas
yang saya pahami di lapangan begitu adanya terkait pendidikan karakter masuk barak gitu. Ya, oke Kang. Ini makin menarik ya. Terkait tadi Bapak sampaikan bahwa pada tanggal 1 itu diundang oleh stasiun TV dan menyatakan bahwa ada kegiatan tanggal 2. Ya. Tanggal 2 Mei itu dan Bapak tadi menyatakan itu kan hanya di Purwakarta saja dan belum mengetahui. Nah, seperti itu. Gimana sih sebenarnya hubungan legislatif dengan eksekutif nih, Pak? Sekarang ini. Ya. Apa selama ini terlihat baik-baik saja, Pak? Ada pelarangan studi tour untuk anak-anak sekolah. Sepertinya surat edaran sudah keluar, kegiatan di barak militer ini juga sudah berlangsung. Apakah ini suatu bentuk harmonisasi atau apa nih Pak namanya, Pak? Yang mana surat edaran sudah keluar? Ya. Surat edaran study tour nih ya, karena yang tadi menyambung study tour. Ya. Study tour itu dilarang untuk keluar Jawa Barat. Ya. Pakai apa? PJ Gubernur per tanggal berapa? 12 Mei 2024. Ya. Gubernur hari ini menggunakan PJ yang lama edarannya. Edaran PJ. Baru dirubah kemarin. Ya. Tanggal 30 April. Setelah lagi-lagi mendapat desakan. Makanya waktu itu saya sampaikan, apa sulitnya untuk mengeluarkan namanya instruksi sehingga tafsirnya tidak multitafsir. Jadi tunggal. Ada kesalahan, dia dicopot. Ada kesalahan, capseknya diganti. Tapi yang sekarang kemarin dipakai itu masih menggunakan study tour PJ yang lama. Isinya adalah himbauan. Kalau himbauan kan orang masih bisa lebih longgar, ya. Lebih longgar. Dan baru tanggal 30 kemarin melalui surat edaran yang terkini 30 April Ya. benar-benar itu dilarang di poin 3. Itu kan ada 9 poin. Poin 3-nya dilarang study tour, terus juga melarang wisuda dari berbagai tingkatan, terlebih yang memberatkan beban orang tua. Nah itu, jadi dibikin dulu apa kegiatannya, actionnya dilakukan dulu, tapi aturan diabaikan. Itu percis nyambung dengan apa pendidikan barak militer lah gitu untuk masuk ke situ. Ya aturan nanti aja dulu, baru keluar sekarang, tapi anak-anak sudah masuk gitu. Bahkan akhirnya sekarang bergelombang daerah-daerah itu karena dinas menginstruksikan melalui KCD-nya untuk merekrut gitu. Gitu. Kalau harmonisasi dengan eksekutif legislatif, setiap produk yang lahir namanya dari eksekutif atau legislatif itu adalah bagian dari produk politik. Apa di antero jagat bumi pertiwi ini yang tidak dilahirkan dari sebuah produk politik gitu. Artinya semua di situ karena kita negara demokrasi menganut eksekutif, legislatif, yudikatif, maka semua harus terlibat di dalamnya. Kalau keputusan itu lahir, terutama dari eksekutif atau legislatif, sedangkan kita memiliki kewenangan pada wilayah budgeting dan pengawasan, berarti di situ ada sesuatu hal yang tidak berjalan. Sehingga saya lebih jauh pertanyaannya, inikah demokrasi di Indonesia? Katanya kita penganut demokrasi, pemilihan secara langsung, legitimate, gitu. Nah, kemudian disalah tafsirkan legitimate-nya, ya udah pokoknya segala rupa semuanya harus sama saya, kan nggak begitu, gitu. Oke. Karena faktanya Pak ya, apalagi menjelang bulan Juni nanti ini mendekati ini sudah masuk PPDB nih Pak. Biasanya ya di masa-masa PPDB ini pasti DPRD itu pasti selalu menjadi tempat pengaduan. Ya, tempat pengaduan, masyarakat berdemonstrasi, ada orang tua yang langsung datang, ada bahkan tudingan-tudingan DPRD membuatkan
apalah untuk memasukkan sekelompok orang, nah seperti itu. Nah, di saat ada keputusan atau kebijakan tentang barak militer, pelarangan study tour itu, sepenglihatan saya kok DPRD tidak dilibatkan gitu. Apakah DPRD ini melihat dan menunggu karena dukungan kepada gubernur ini cukup banyak dari masyarakat, khususnya dari orang tua Pak. Menurut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, bahwa ribuan orang tua sudah mengantarkan anaknya untuk mengikuti pendidikan militer ini, Pak. Ya. Dan itu dibiayai oleh saya. Ini kontennya kan gitu di YouTube-nya. Padahal di situ sudah ada di program prioritasnya, namanya pendidikan karakter, angkanya 6 miliar untuk 2.000 siswa, dibagi untuk 50 tempat, nanti 10 hari di barak TNI Polri gitu. Nah, dari situ saja sudah bukan pergeseran, kebohongan publik menurut saya. Udah jelas anggarannya, mereka yang menganggarkan. Kita kan nggak pernah masuk wilayah itu karena itu wilayah perencanaan gitu. Makanya ketika publik melihat hari ini tampilan seperti itu, DPR harus hadir di situ, seolah-olah DPR jadi common enemy di masyarakat itu. Karena mungkin tidak pernah selama ini ada anggota dewan yang mengkritisi setajam sebegitunya, setajam silet begitu. Itu sehingga ini menjadi sesuatu yang ini mah pokoknya program bagus, program Bapak Aing. Saya mau program apapun silahkan, tapi pada wilayah regulasi, pada wilayah kebijakan yang menyangkut dengan aturan tetap harus dipergunakan gitu. Jadi jangan bolong, jangan lompat, tetap gitu. Nah, kita pada posisi wilayah pengawasan itu. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak, masuk pada wilayah pengawasan. Sementara dalam memutuskannya seperti tidak dilibatkan. Apakah Dewan atau DPRD Jawa Barat masih akan tetap mengawasi pelaksanaan pendidikan karakter ini Pak, yang militer ini? Iya, gubernur, wakil gubernur disebutlah eksekutif, bisa berjalan karena ada apa? Karena ada OPD-nya, ada dinas-dinasnya. Makanya ketika tidak ditopang itu, maka tidak mungkin bisa berjalan. Karena dia menjalankan fungsi tugasnya sebagai wilayah perencanaan. Kita sebagai legislatif memiliki tugasnya adalah pengawasan gitu. Jadi kalau hari ini tidak ada pelibatan, sesungguhnya gubernur bekerja untuk siapa? Nah, jangan kemudian seolah-olah karena ini institusinya politik, anggota DPRD berasal dari partai politik, bakal jadi panjang, bakal jadi ruwet gitu. Justru kita melakukan seperti ini untuk menciptakan bagaimana mencari alternatif, kalau disebut begitu, solusi terbaiknya. Gitu. Ketika gagasan gubernur kita hormati, ide-idenya kita hormati, tapi harus diikuti dengan aturan itu. Gitu. Nah, makanya untuk masyarakat yang kadang-kadang lihatnya tampilan cuma di atas saja, udah bagus-bagus ini, ya itu imbangi dengan aturan yang ada. Regulasinya harus dipakai, tidak ada harus dibuatkan. Agar di kemudian hari ini tidak berdampak secara hukum itu. Oke, baik. Kapan kira-kira fluid offside akan ditiup, Pak? Ya kita selalu setiap hari menyampaikan sekiranya ada hal-hal yang harus kita istilahnya luruskan, kita selalu ingatkan. Meskipun kita udah dibully sana sini. Gimana Pak menanggapi reaksi dari masyarakat? Wah, Dewan ya ngomong aja gitu. Bapak Aing sudah melakukan segala sesuatu. Iya, juga ini bagian dari edukasi politik tentunya. Karena salah satu
tugas partai politik di undang-undang politik adalah memberikan pendidikan dan pencerahan politik kepada masyarakat. Sehingga kalau kita sih enjoy aja ketika masyarakat sebutlah membuli dengan kata-kata yang menurut masyarakat secara umum sudah tidak layak, kita anggap saja ini bagian dari sebuah aspirasi gitu. Karena mau tidak mau ya memang ikut menyadarkan masyarakat juga perlu waktu yang lama. Gitu. Jadi maksud saya jangan kemudian seolah-olah DPR dari berbagai tingkatan itu kemudian jadi musuh masyarakat. Gitu. Makanya tadi kembali ke demokrasi tadi, hadirnya gubernur, presiden, bupati, wali kota itu kan lahir dari pemilihan pun sama. DPR dari berbagai tingkatan juga sama gitu. Itu. Baik, Pak, untuk menjalankan fungsi pengawasan ya sebagai anggota dewan ini, sejauh apa nanti Pak akan dilakukan pengawasan kepada sederhananya kita sebutkan sebagai alumnus dari Barak ini? Kira-kira sejauh apa pengawasan yang akan dilakukan? Apakah di saat mereka nanti dinyatakan sudah baik, karena kan sebelumnya karena nakal Pak ya, karena kenakalan dan akan sudah menjadi baik, nah batasnya pengawasan itu nanti seperti apa Pak? Sejauh apa? Iya, ini kan bicara sebelum ke pengawasan, ini kan terkait dengan pola yang ada di dalamnya, gitu. Pertanyaan saya justru, apakah setiap yang sudah masuk ke militer itu bakal tuntas semua urusan? Apakah semua juga bakal menjadi anak, sebutlah, yang tertib, akan menjadi anak yang hebat ketika sudah masuk di pendidikan militer? Gitu. Saya tidak coba untuk membandingkan misalnya dengan pendidikan yang lain, misalnya di pondok pesantren. Banyak pondok pesantren juga yang tampil, yang hadir justru untuk pertama mengunci kemandirian. Ketika mengunci kemandirian, maka dia akan tumbuh tanggung jawab. Hanya saja cara dan polanya tentu berbeda. Gitu. Kalau militer kan keras ya. Gitu. Kalau di sana lebih kepada sofistik. Pada nilai-nilai religi, nilai-nilai keagamaan. Sentuhannya bukan lagi sentuhan kuat fisik, tapi sentuhan batin, udah langsung sama Gusti Allah gitu. Sehingga semua sedang memformulasikan kan sebetulnya kalau gubernur punya model cara begitu, itu yang harusnya dibincangkan dengan duduk bersama gitu. Kan ini semua serba instan menurut saya. Cepat, bukan lagi cepat, memang terburu-buru gitu. Sehingga banyak, bukan cepat tapi terburu-buru ya Pak? Iya, terburu-buru semua gitu. Ini baru berapa bulan gubernur ini? Hari. Iya, tapi rasa udah kayak setahun lebih. Oke. Pak, dari sudut pandang Bapak ya, apakah dengan memasukkan anak-anak ini, anak-anak sekolah yang dinyatakan nakal ini, bukannya nanti akan menjadikan mereka lebih jagoan dalam hal fisik dan mungkin akan keluar akan lebih jagoan Pak dalam perspektif yang segala kemungkinan mungkin ada, tapi cobalah berpikir mungkin positif. Mudah-mudahan ini ekspektasi yang terburu-buru ini ada ruang yang lebih bagus gitu. Tapi kalaupun memang hasilnya harus segera dihentikan, diganti itu. Karena ya semua serba terburu-buru gitu. Kalau semua terburu-buru kan orang mau ngasih kajian akademik, kalau mau percepatan berarti harus melibatkan banyak orang agar semua keputusan cepat ini. Model-model begitu kan tidak dilakukan gitu. Yang penting ada ide sekarang, kerjain sekarang. Gitu. Oke. Dan informasi dari gubernur beberapa hari yang lalu, setelah dari Barak, dia akan keluar ke sekolah khusus. Ada lagi nih Pak, ada sekolah khusus ya. Jadi mungkin kita belum melihat nih sekolah khusus ini akan seperti apa nih wujudnya, apa yang akan dilakukan oleh anak-anak ataupun pemerintah Provinsi Jawa Barat di sekolah khusus ini. Apa itu mungkin dari Dewan sendiri sudah
sudah menangkap Gini, ini informasi ini? teman-teman media menangkap gubernur itu langsung atau dari YouTube? Kita langsung wawancara langsung. Langsung. Apakah itu sudah ada juga model kajiannya seperti itu? Jangan kemudian setiap hari mengeluarkan ide-ide gitu. Tapi nanti pada wilayah aplikasinya justru ini memang menjadi tidak tertata gitu. Jadi tidak ada pola. Pokoknya ada ide lakukan, ada ide lakukan. Memang harus begitu. Agar disebut ini adalah bagian dari pemimpin yang merakyat, pemimpin yang tanpa basa-basi, pemimpin yang mengambil cepat keputusan. Gitu. Mari kita lihat pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tentunya yang berhasil, yang bagus-bagus, kita coba kolaborasikan. Apakah harus seperti itu? Gitu. Dengan menabrak misalnya aturan-aturan, dengan menabrak tadi asas dari demokrasi, saya pikir kan seperti kita lagi mencari kecepatan, gitu. Belum tentu pada titik sasaran dengan ketepatan, itu kan akan jadi berbeda, gitu. Ya. Apresiasi buat Bapak yang cukup berani menyampaikan ini gitu ya. Harus, saya dipilih oleh rakyat untuk melakukan pengawasan, maka saya harus bicara dan harus lantang, gitu. Karena saya punya aturan juga, gitu. Oke. Dan ada juga nih Pak beberapa yang menolak anaknya untuk ke barat, tapi tetap dikirimkan. Mungkin ada koordinasi dengan pihak sekolah dan sebagainya. Apa tanggapannya Pak? Iya, pendekatannya kan anak-anak yang memang khusus lah bilang itu. Tidak selalu harus pendekatan dengan militeristik, gitu. Ketika terjadi itu harus tetap pendayakannya dengan pedagogi, pedagogis, pendekatan dengan sistem, metode, sama yang mengarah ke pendidikan, gitu. Anak-anak misalnya autis dan lain sebagainya, yang semodel itu juga dengan lakukannya dengan pendidikan, dengan pedagogis, dengan cara sistem metode yang berbeda penanganannya, gitu. Kalau semua kalau semua bisa diselesaikan sama militer, ya semua anak yang begitu berapa banyak misalnya harus diselesaikan begitu. Artinya tidak menjadi satu-satunya, gitu. Dari pendidikan itu harus diselesaikan dengan cara-cara militeristik. Itu. Ada nggak sih Pak rencana program kolaborasi dengan apa yang sudah berjalan saat ini, apa yang sudah diputuskan oleh gubernur dan sudah dilaksanakan dengan kalau kata netizen tuh dengan satset nih Pak, sudah dilakukan dengan cepat, putuskan hari ini, besok ada perubahan lagi, lakukan. Kira-kira dari DPRD Provinsi Jawa Barat khususnya di Komisi 5 itu ada nggak sih yang sudah ini harus kita adopsi, akan kita kolaborasikan dengan program yang dicanangkan di Dewan? Dinas saja yang harus melakukan perencanaan, turunan dari gubernur, dari OPD. Saya pikir ketar-ketir juga menafsirkan apa yang disampaikan oleh gubernur, gitu. Makanya jangan terjebak karena kecepatan, karena set, tapi aturan. Study tour baru kemarin, 30 April keluar, setelah sekian lama baru punya pijakan hukum. Di wisuda belum. Artinya apa? Untuk menafsirkan saja kerepotan. Sibuk dengan sebagainya, SMA 1 dirongrong orang. Tidak punya kekuatan. Dalihnya negara, kalau kemana-mana negara harus hadir di dalamnya. Tapi hari ini negara hanya untuk mendampingi, tidak bisa mengambil kembali. Kenapa? Karena terlambat, tiba-tiba sudah masuk di pengadilan. Karena ini korporasi besar, menyangkut ekonomi global, terus juga tidak punya kekuatan politik, dalihnya kan hanya seperti itu. Padahal negara harus hadir dan tampil di situ. Padahal ada sekitar 128 aset Jawa Barat yang ada di kabupaten kota, gitu. Yang
Jawa Barat pinjam ke kabupaten kota. Gitu. Siapa tahu tempat-tempat yang 128 itu nasibnya nggak jauh beda nanti sama SMA 1. Ya. Meskipun nggak melulu pada wilayah pendidikan. Gitu. Artinya beri keleluasaan dinas-dinas itu untuk konsolidasi internalnya. Itu. Jangan hanya terus memikirkan apa yang menjadi pembicaraan gubernur saat itu tafsirkan gitu. Aturannya terabaikan. Oke. Pak, mungkin ini yang terakhir masih berkaitan dengan kesejahteraan rakyat nih Pak, kesejahteraan masyarakat ya. Yang Bapak sampaikan tadi terkait adanya larangan studi tour dengan ada surat edaran dari gubernur dan sebagainya. Sekilas tentang informasi Pak, pengusaha bis dan pengusaha biro perjalanan banyak yang menjerit saat ini. Seperti apa Pak tanggapannya Pak? Ya, sebabnya itu kan karena antisipasi agar kecelakaan yang waktu itu ada di mana, di Subang, terus terkait dengan siswa Depok tidak terulang, makanya dikeluarkanlah himbauan. Makanya dipastikan kalaupun terjadi model seperti itu, artinya PO bus itu dari mulai pengecekan ban, rem, fasilitas dan sebagainya itu harus layak gitu, sehingga kekhawatiran yang ada itu tidak kembali terulang, sehingga masyarakat bisa lebih enjoy. Nah, saya lebih cenderung sebetulnya pengetatan gitu, pengetatan pada wilayah fasilitas-fasilitas yang ada. Safety. Ya. Saya reses pernah. Saya pertama kali reses dengan 5 SMA. Anak-anak SMA, ada sekitar hampir 180-an reses. Ketika saya tanya, mau study tour? Mau. Punya uang? Punya. Dari orang tua? Tidak. Semua itu serampak. Waktu itu saya resesnya di Majalengka. Ya udah kalau gitu, kalau study tour ke Cirebon, wah itu udah biasa sehari-hari. Ke Bandung bosen, maunya ke Bali. Itu kompak semua. Jogja. Maunya kemana? Jogja, mana? Ke Bali gitu. Akhirnya satu-satu ada yang ngomong, Pak ini 3 tahun sekali. Gitu. Kita tuh 3 tahun sudah belajar, kita refreshing, beri kesempatan. Belum tentu kita pada kuliah. Gitu. Ini anggap 3 tahun ini terakhir fase itu. Ada yang kuliah, ada yang kerja, terus berpindah kemana-mana gitu. Ya itu. Jadi memorinya anak-anak kuat gitu. Tadi ditambah juga dengan lahan-lahan usaha bisnis ya. Yang sudah mulai tergerus Pak dalam dunia biro perjalanan sudah. Iya, kekhawatiran yang dimaksud kan harga terlalu tinggi, sehingga itu sangat membebankan orang tua gitu. Makanya sih kalau kata saya, kalau mau study tour silahkan, tidak memberatkan. Kalaupun bisa dicicil, syukur-syukur ada sponsor, jadi lebih menekan harga gitu. Kan itu anak-anak Gen Z sekarang kan keren-keren ya sebetulnya. Gitu. Bisa menghadirkan di mana tuh ada artis, bisa dihadirkan di situ tanpa biaya. Dari manapun cukup dari sponsor. Gitu. Oke, baik Pak. Ini 2 imbauan terakhir dari Kang Zaini. Yang pertama, imbauan kepada atau pesan kepada gubernur dan kepada anak-anak yang saat ini sedang menjalani pendidikan karakter. Dan yang kedua adalah imbauan kepada bobotoh se-Jawa Barat, se-Indonesia yang akan merayakan kemenangan Persib nih Pak. Wah, di akhir bulan Mei ini. Seperti apa Pak? Silakan Pak. Iya. Khusus untuk bobotoh tentunya punya perayaan 3 kali terus menerus gitu. Di kandang 2 kali, tetap euforia itu bagian dari rasa syukur. Tentunya dengan tertib, dengan baik, saksama, penuh dengan kebersamaan, sehingga
Bandung, Jawa Barat tetap bisa rapih diakui oleh siapapun gitu. Sehingga masyarakat akan lebih simpati, Persib akan banyak lagi bobotohnya dimanapun, sehingga kita akan dicap menjadi bagian dari supporter yang cinta kasih gitu. Oke. Termasuk juga untuk adik-adik kita SMA, tentunya saya yakin efek dari namanya pendidikan karakter ini mudah-mudahan sesuai dengan harapan, tapi yang pasti ketika pendidikan itu dijalankan, niatnya memang harus tulus, bisa perlahan merubah sehingga bisa berbaur lagi dengan teman-teman yang lain dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh untuk bisa belajar gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Zaini Sopari sebagai anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat atas waktunya. Sehat selalu Kang. Sama-sama Kang. Dan semakin sukses dan semakin bersinar. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu tadi Tribuners untuk perbincangan kami pada program wawancara khusus. Saya Daniel Damanik, sampai jumpa pada program selanjutnya.